para anak-anak OPPK yang lama yang telah menjalankan tugasnya dengan berbagai macam keberhasilan, dan juga mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk periode berikutnya. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada anak sekalian, kalian ini adalah menjadi pemimpin. Kalau Anda menjadi pemimpin, harus juga siap dipimpin. Seorang pemimpin, terutama OPPK, saya ingin berpesan kepada kalian dua hal. Yang pertama, ketika Anda sudah mengucapkan ikrar, ini untuk OPPK yang baru, begitu luar biasa. Jangan menganggap apa yang telah kamu ucapkan kemudian kamu lupakan begitu saja. Pegang teguhlah apa yang menjadi ikrar kalian malam ini, dengan cara melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang telah kalian ucapkan. Yaitu yang pertama, pesan saya adalah Anda selalu komit terhadap apa yang menjadi keyakinan di dalam diri kalian. Komitmen itu adalah modal yang paling pokok, modal yang tidak ada duanya untuk menjalankan kehidupan lebih baik. Di dalam organisasi OPPK ini yang paling menjadi persoalan, kegagalan menjalankan program adalah tidak adanya komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini, bahkan diucapkan ketika pelantikan. Jadi sekali lagi, komitmen terhadap nilai-nilai sebagaimana yang terjadi di dunia ini. Orang Indonesia ini adalah umat Islam terbesar di dunia, tetapi umat Islam yang terbesar ini hanya menempati urutan yang ke-143. Yang pertama adalah Denmark. Denmark itu justru mendapatkan urutan yang pertama, orang-orang Islamnya yang paling komitmen terhadap nilai yang diyakini. Dan orang Indonesia, orang Islamnya adalah komitmen nomor ke-143. Oleh karena itu jangan heran orang Indonesia ini yang mayoritas Islam tapi kehidupannya tidak mencerminkan Islam, karena dia adalah orang Islam yang tidak komit terhadap nilai-nilai yang diyakini. Padahal Islam itu a'la wa la yu'la alaih. Islam itu paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atas Islam. Nilai-nilainya luar biasa. Kalau dijalankan, hidup ini terasa bagaikan di surga dunia. Kalau semua orang Islam Indonesia ini komitmen terhadap keyakinannya, maka tidak akan ada polisi, tidak akan ada pagar, tidak akan ada kunci, tidak akan ada penjara. Semuanya aman-aman bagaikan di surga. Tapi karena umat Islam tidak komitmen, maka yang terjadi adalah carut marut. Dan itu akan bisa terjadi ketika apa yang barusan kalian semua yang baru dilantik ini tidak komitmen terhadap apa yang diucapkan. Saya berharap kalian yang pertama adalah komitmen. Yang kedua saya minta yang lama, yang domisioner atau yang terpilih, kami harapkan kalian selalu istiqomah. Istiqomah itu adalah menjalankan secara kontinuitas di dalam menjalankan nilai-nilai yang diyakini itu tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ketika kalian yang lama dididik di Karangasem menjadi OPPK, Anda telah melakukan ikrar dan menjalankan tugas dengan baik. Itu kalau sudah baik, tapi dengan beberapa catatan kemarin kayaknya perlu disempurnakan untuk yang lama.
Ketika itu lakukanlah hal yang sama meskipun Anda sudah tidak menjabat sebagai pengurus EPPK. Jangan sampai yang lama ini justru menjadi ulat di dalam OPPK. Istiqomah apa yang menjadi nilai kamu yakini ketika menjadi pengurus, lanjutkan sampai kapanpun, lanjutkan. Istiqomah itu adalah menjalankan, mendirikan, berasal dari kata koma. Jalankan, dirikanlah, tegakkan, itu namanya istiqomah. Oleh karena itu yang lama maupun yang baru istiqomahlah, tidak terbatas waktu, baik itu yang baru maupun yang lama, tidak terbatas tempat, dimanapun kalian berada, di rumah atau di pondok, diawasi oleh pembina atau tidak, harus istiqomah. Oleh karena itu saya melihat tampilan yang saat ini adalah menunjukkan bahwa ada 8 keajaiban di dunia. Temanya hari ini adalah 8 keajaiban. Saya ingin menambah 1 lagi keajaiban, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ghazali, yaitu keajaiban hati atau ajaibul qulub. 9 keajaiban yang terakhir ini adalah justru yang akan kita warnai, akan kita latih di dalam kepemimpinan yang sekarang ini sudah ada pengurus-pengurusnya. Untuk yang santri-santri, mari kita jadikan bahwa hati kita ini luar biasa ajaibnya, punya kekuatan. Hati kita ini adalah yang membimbing, yang menggerakkan perilaku-perilaku kita. Oleh karena itu jadikanlah keajaiban yang ke-9. Karena temanya keajaiban, sesuatu yang perlu dilestarikan, perlu dibina, perlu dirawat, maka hati kita ini adalah keajaiban yang ke-9. Saya berharap sekali lagi anak-anak sekalian, komitmenlah dengan nilai yang kamu yakini, baik itu yang kamu ucapkan atau yang menjadi keyakinan di dalam agama kita. Yang kedua istiqomah. Yang kedua istiqomah, yang ketiga adalah jadikan hati kita ini berlabuhnya sesuatu yang luar biasa, karena hati kita adalah keajaiban yang tidak dimiliki oleh makhluk selain manusia. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya sambutan yang pertama, sambutan Ketua OPPK Lama Masa Bakti 2014-2015. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsati bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd.
Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan. Yang saya hormati Ketua Unit Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah Paciran Lamongan, serta seluruh jajaran Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, seluruh temanku OPPKM Domisioner Masa Bakti 2014-2015, OPPKM baru Masa Bakti 2015-2016, serta seluruh santriwan Pondok Pesantren Karangasem yang berbahagia. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik nikmat kesempatan maupun nikmat keadaan pada malam hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan acara reformasi, yakni pelantikan dan reformasi OPPK Masa Bakti 2014-2015, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat besertakan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua dari gelapnya zaman jahiliyah menuju terangnya zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam asyiratal mustaqim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai setiap manusia pasti ingin merasa aman. Yang kedua, kita juga bagi setiap manusia ingin juga merasa damai dan tentram. Itu semua didapat dari sebuah kepemimpinan yang adil, dari sebuah kepemimpinan yang bisa beritibar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tapak tilas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Pada saat dulu mayoritas umat Mekah yakni adalah Yahudi dan Nasrani atau kaum jahiliyah yang mengubur bayi perempuan sebagai suatu kebiasaan, yang berjudi, minum khamr juga sebagai suatu kebiasaan. Itulah umat Mekah yang terdahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak kaum Mekah. Tidak tanggung-tanggung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah selama 13 tahun. Mengapa demikian? Karena sesulit kaum Mekah untuk dirubah akhlaknya. Pertama, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, berganti dari satu pintu ke pintu yang lain untuk mendakwakan agama tauhid, yakni agama Islam, agama yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Beliau berdakwah kepada seluruh tokoh-tokoh kafir Quraisy, menyebarkan agama tauhid, yakni agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak gentar meskipun beliau dicemooh, beliau diolok-olok, beliau dilimpar kotoran ke mukanya, tapi Nabi Muhammad SAW tetap tegar, tidak putus asa untuk menyebarkan agama tauhid yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya yang harus dimiliki, sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin zaman sekarang. Saya berharap pemimpin OPPK yang baru ini bisa memiliki sifat seperti Rasulullah SAW. Ada 4 sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ini adalah sidik, yaitu jujur, jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Yang kedua yakni amanah. Seorang pemimpin harus amanah, yakni dapat dipercaya oleh bawahan-bawahannya. Yang ketiga sifat Rasul yakni ada tabligh, yakni menyampaikan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sifat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fatonah, yakni cerdas. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebagai mukadimah saya. Inti dari sambutan saya pada malam hari ini, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pembina yang telah membimbing kami, yang telah membimbing seluruh OPPK Masa Bakti 2014-2015. Ucapan yang kedua, saya berterima kasih kepada seluruh santriwan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah yang telah ikhlas menaati seluruh peraturan dan ketetapan yang telah kami buat. Ucapan maaf juga yang pertama saya haturkan kepada seluruh pembina Pondok Pesantren Karangasem apabila pada saat kami menjabat sebagai OPPK
kami pernah melakukan suatu kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja yang bisa atau yang membuat hati para pembina merasakan yang namanya sakit. Itulah namanya manusia yang tidak luput dari namanya kesalahan. Al-insanu makanul khata'i wan nisyah. Sesungguhnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Santriwan Pondok Pesantren Karangasem yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan maaf yang kedua saya aturkan kepada seluruh santriwan Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah yang apabila pada masa jabatan kami pernah melakukan suatu kesalahan, pernah menyakiti kalian, pernah mendolimi kalian, itu semua adalah kekeliruan dari kami. Yang namanya manusia tidak pernah sampai pada taraf sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya berpesan kepada seluruh staf OPPK yang baru, tawakalkan iman kalian, menjadilah pemimpin yang adil, yang berguna bagi bangsa dan negara, yang bisa merubah Pondok Pesantren Karangasem menjadi lebih baik dari tahun kemarin untuk tahun yang akan datang. Dan marilah kita tutup sambutan ini dengan doa. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarif qalbi ila taatik. Akhirul kalam nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya, sambutan Ketua OPPK baru masa bakti 2015-2016. Kepadanya kami persilahkan. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, yang saya hormati Ketua Unit Pondok Pesantren Muhammadiyah Paciran Lamongan, yang saya hormati seluruh pembina Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan, yang saya hormati jajaran staf OPPK masa bakti 2014-2015, dan tak lupa yang saya cintai dan saya banggakan seluruh santriwan Pondok Pesantren Karangasem Paciran Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah, karena dengan nikmat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di auditorium Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, insya Allah dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang yang benderang, yakni adinul Islam as-siratal mustaqim. Pada malam hari ini saya akan menyampaikan 2 poin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada seluruh pembina dan jajaran staf OPPK masa bakti 2014-2015 yang telah mempercayai saya, memberi amanat saya untuk menjadi ketua OPPK masa bakti 2015-2016. Insya Allah saya dan teman-teman saya akan bekerja keras untuk mewujudkan tujuan-tujuan kedepannya untuk memajukan Pondok Pesantren Karangasem ini agar lebih maju ke depannya. Poin yang pertama, hidup di dunia ini pasti kita bertemu dengan perbedaan. Dengan perbedaan kita tidak menemui sebuah masalah, tapi dengan perbedaan kita akan menjadikan kesatuan, kekompakan, dan kita akan mengetahui apa kelemahan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Saya teringat kata Pak Nasruddin waktu sidang formatur malam tanggal hari Jumat kemarin.
kalau mur ketemu mur itu tidak akan bersatu. Kalau baut dengan baut itu tidak akan bersatu. Tapi kalau mur dengan baut kita satukan, pasti kita akan bersatu dan kita pasti akan kokoh. Marilah kita satukan. Marilah kita satukan perbedaan kita. Walaupun berbeda pendapat, tapi tetap satu tujuan. Dan poin yang terakhir, saya mewakili seluruh kerabat kerja saya memohon maaf kepada seluruh pembina, jajaran staf, dan seluruh santri jika kami mempunyai salah, baik itu dalam perbuatan atau dalam ucapan ketika kita menjadi umarok-umarok di mantikoh kalian. Saya berharap untuk kedepannya, marilah kita dukung kerja program kerja kita agar kita mewujudkan suatu tujuan yang sama, meraih impian yang sama dengan memperkokoh pondasi, dengan menegakkan tiang kebenaran. Ayolah kita bersama-sama membangun pondok pesantren Karangasem yang tercinta ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang selanjutnya, sambutan Ketua Unit Pondok Karangasem Paciran kepada Ayahanda Bapak Nasruddin MPD. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak pimpinan pondok yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak SDM Bapak DRS Zainal Mutakin MSI, yang kami hormati seluruh kepala sekolah di lingkungan Pondok Pesantren Karangasem, yang kami hormati seluruh Dewan Pembina baik putra maupun putri, yang kami hormati seluruh pengurus OPPK Domisioner, yang kami hormati pula seluruh pengurus OPPK baru, dan yang kami sayangi seluruh santri Pondok Pesantren Karangasem Paciran. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini niat Pondok Pesantren Karangasem di unit pembinaan santri bisa melaksanakan rotasi kepemimpinan. Ini kita syukuri dengan jadwal dan pelaksanaannya yang sesuai dengan yang direncanakan. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang saya hormati, ada hal-hal yang perlu saya ingatkan. Yang pertama, untuk pengurus lama. Sekali lagi, yang pengurus lama tolong diingat dan didengarkan. Yang pertama, walaupun sudah lepas dari OPPK, status Anda adalah santri, maka habis memimpin, maka siap dipimpin. Itu adalah komitmen awal. Maka yang pertama itu, kalian ini santri, kembalilah menjadi santri yang baik. Lebih-lebih di akhir Anda di pondok sekitar 3